Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Bapak Kepala Sekolah. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana Bapak kabarnya hari ini? Sehat. Alhamdulillah. Begini Pak, saya mendapat tugas mewawancarai kepala sekolah, yaitu tugas demonstrasi kontekstual modul 3.1. Ya. Saya harap Bapak bisa berbagi pengalaman dengan saya, Pak. Ya. Saya akan mengajukan beberapa pertanyaan kepada Bapak. Pertanyaan pertama, selama Bapak menjabat sebagai kepala sekolah di SD Negeri 6 ini Pak, kira-kira apa yang pernah terjadi yang membuat Bapak dilema etika dalam mengambil keputusan Pak? Dilema etika ya. Iya Pak. Jadi kalau di SD 6 ini, khususnya di SD 6 ini ya, Iya Pak. karena dari berbagai kultural gurunya juga banyak suku kayak gitu ya. Iya Pak. Jadi banyak sekali guru di sekolah yang pertama itu karena sudah sepuh, sudah tua, jadi kurang menguasai IT. Yang jelas kurang menguasai IT di bidang, karena sekarang zamannya teknologi. Jadi mungkin yang muda itu membantu mengajari yang tua. Itu seperti itu. Oh ya. Jadi ada beberapa guru yang masih kurang menguasai IT ya Pak ya. Baik, terima kasih. Kemudian pertanyaan yang kedua, selama Bapak menjadi kepala sekolah di SD 6 ini, ada nggak Pak kasus-kasus yang membuat Bapak itu dilema etika atau rujukan moral Pak? Kalau dilema etika ibaratnya secara bukan moral pasti ada, tapi setiap masalah kita kan mencari fakta-fakta dari sekitar lingkungan itu, fakta-fakta, terus mengkonfirmasi siapa saja yang terlibat kayak gitu, baru menentukan masalah. Apa sih masalahnya kayak gitu? Kenapa bisa terjadi seperti ini? Faktanya sebenarnya seperti apa? Itu seperti itu. Baik Pak. Terima kasih. Kemudian pertanyaan yang ketiga, selama Bapak menjadi pemimpin untuk menjalankan pengambilan keputusan di sekolah yang Bapak pimpin, terutama untuk kasus-kasus di mana ada dua kepentingan yang sama-sama benar Pak. Nah, sama-sama mengandung nilai kebajikan. Nah, kepentingan mana yang Bapak ambil, kemudian atas pertimbangan apa Bapak mengambil keputusan tersebut Pak? Jadi dalam mengambil keputusan atau mempertimbangkan, jadi supaya berkeadilan, adil karena sifatnya universal. Universal itu artinya menyeluruh, tidak A, tidak B, tidak C kayak gitu ya. Iya Pak. Jadi kita memperhatikan dampak yang akan terjadi. Itu seperti itu. Baik Pak. Jadi kebajikan yang mengandung kebaikan secara universal ya Pak ya. Universal. Pertanyaan berikutnya Pak, langkah-langkah atau prosedur seperti apa yang biasa Bapak lakukan selama ini Pak? Jadi prosedurnya yang jelas kami mengutamakan, karena di sekolah itu mengutamakan kepentingan murid, kepentingan siswa. Jadi mengonfirmasi ya sebabnya itu apa, dampaknya nanti ke sekolah itu apa kayak gitu. Tidak serta-merta mengambil sebuah keputusan itu atas dasar pikiran saya, tapi berdasarkan musyawarah dengan guru, terus mendengarkan aspirasi dari guru, dari siswa kayak gitu, supaya bisa memutuskan sebuah masalah. Itu seperti itu. Oh baik Pak. Kemudian Pak, untuk pertanyaan kelima, hal-hal apa yang selama ini Bapak anggap efektif dalam pengambilan keputusan pada kasus-kasus dilema etika Pak? Jadi keputusan yang saya ambil itu harus berbicara, jadi duduk bara, umpamanya ini yang merasa disalahkan, ini merasa yang benar, kita dudukkan bareng-bareng, siswa itu, guru itu, kayak gitu, supaya apa? Supaya keputusan yang kita ambil itu benar-benar tepat, tidak memihak sebelah pihak. Itu harapan aku seperti itu. Saya sebagai kepala sekolah tidak memihak, berkeadilan, bersifat berkeadilan ya, secara universal ya Pak ya. Oke. Pertanyaan berikutnya Pak, kira-kira hal apa saja yang selama ini merupakan tantangan Pak dalam pengambilan keputusan
dalam kasus-kasus dilema etika. Tantangannya kira-kira apa Pak? Kalau tantangan itu kan banyak ya, tantangan di sekolah itu kan namanya universal menyeluruh kan sifatnya, kita tidak mungkin satu kelas ini guru ini kayak gitu kan, tidak. Jadi semua masalah yang kita ambil itu kita ambil jalan tengahnya, alternatif dari masalah itu apa, kita duduk bersama, intinya seperti itu. Intinya tidak memihak ya Pak ya? Tidak memihak. Oke. Baik. Pertanyaan berikutnya, apakah Bapak memiliki sebuah jadwal tertentu dalam sebuah penyelesaian kasus dilema etika? Apakah Bapak langsung menyelesaikan di tempat atau memiliki jadwal tersendiri Pak untuk menyelesaikannya? Prosedurnya kira-kira seperti apa yang Bapak jalankan? Kalau apa ya, sebuah masalah kan tidak mungkin terjadwal, tidak ada jadwalnya kan. Iya, Pak. Jadi mengalir saja. Apa konteks masalah yang kita hadapi, ya itulah kita selesaikan di situ. Kalau saya seperti itu, tidak terjadwal, itu seperti itu. Baik, terima kasih. Pertanyaan berikutnya, adakah seseorang atau faktor-faktor apa yang selama ini mempermudah atau membantu Bapak dalam mengambil keputusan dalam kasus dilema etika Pak? Kalau kasus yang membantu saya yang jelas semua warga, terutama warga sekolah ya. Baik Pak. Warga sekolah, baik siswa, guru, komite, bahkan yo masyarakat sekitar. Kalau masalah tergantung konteks masalahnya, itu seperti itu. Siap. Pertanyaan terakhir Pak, dari semua hal yang telah Bapak sampaikan, pembelajaran apa yang bisa Bapak petik dari pengalaman Bapak mengambil keputusan dilema etika Pak? Ya, kalau pengalaman itu kan dalam mengambil sebuah keputusan itu yang jelas itu kan tidak terburu-buru, harus mencari fakta-faktanya dulu. Ya, Pak. Jadi terus apa ya, mengonfirmasi